Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Deep Learning A ingin mempresentasikan hasil riset kami terhadap paper CNN-based Identification of Rice Leaf Disease atau identifikasi penyakit pada daun padi menggunakan CNN. Untuk paper sendiri kami mengambil paper dari CNN-based Identification of Rice Leaf yang dibuat oleh Atika Priyani, Kusuno Adi, Catur Edi Widodo. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel Blokoten dengan NIM 1123 1019. Kenalkan, saya Abdullah Darman Wildan dengan NIM 1123 1001. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramadhani dengan NIM 1123 1021. Saya Noval Cerna Putra dengan NIM 1123 1071. Dan perkenalkan, nama saya Zakaria Fatawari, NIM saya 1123 1092. Oke, bisa dilanjut. Untuk latar belakangnya sendiri, jadi penelitian ini adalah membuat suatu sistem kecerdasan buatan berbasis Convolutional Neural Network atau CNN untuk mendeteksi 8 penyakit daun padi dan 1 daun sehat secara otomatis melalui foto daun padi tersebut. Secara spesifik, mereka merancang arsitektur model AI yang sangat ringan karena hanya menggunakan 3 tahapan ekstraksi gambar. Dan kemudian mereka mengubah model tersebut ke dalam format TensorFlow-Lite atau TF-Lite. Tujuannya adalah agar sistem pendeteksi penyakit ini memiliki ukuran yang kecil dan cepat, sehingga kedepannya bisa langsung diaplikasikan pada smartphone atau perangkat portable petani di sawah tanpa membutuhkan komputer berspesifikasi tinggi. Bisa dilanjut? Oke, masuk ke kontribusinya. Nah, dari paper ini mempunyai 3 kontribusi. Yang pertama itu ada pengembangan sistem klasifikasi otomatis. Nah, jadi penelitian ini berhasil mengembangkan sistem klasifikasi otomatis menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN untuk mengidentifikasi penyakit yang ada pada padi dari daunnya itu menggunakan citra digital. Yang kedua ada optimalisasi, generalisasi, dan akurasi. Nah, kontribusi yang kedua ini teknis utamanya terletak pada penggunaan augmentasi data seperti rotasi, flip, sama kontras, serta normalisasi citra untuk memastikan model memiliki kemampuan generalisasi yang kuat pada data yang baru dan mencapai akurasi pengujian sebesar 84,52%. Kemudian yang terakhir yaitu ada probabilitas untuk pertanian cerdas. Nah, model yang sudah dilatih dikonversi menjadi format TensorFlow-Lite atau TF-Lite, yang dimana dioptimalkan untuk lingkungan dengan latensi rendah misalnya, sehingga memberikan kontribusi pada potensi implementasi praktis di perangkat seluler atau sistem tertanam, bahasa lainnya embedded system buat petani. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian ya teman-teman. Nah, di sini, di paper ini, dia menggunakan 6 metode penelitian, yaitu pertama adalah dataset, reprocessing, augmentasi, arsitektur model, parameter pelatihan, dan juga konversi model. Nah, di sini saya akan breakdown satu-satu untuk metode penelitiannya, yaitu pertama untuk dataset sendiri. Nah, di dataset ini, penelitian ini menggunakan dataset publik dari Kaggle yang namanya itu Rice Leaf Disease Detection, yang dimana itu isinya ada 15.030 citra daun padi yang dibagi menjadi 9 kategori yang terdiri dari 8 jenis penyakit dan juga 1 kategori daun sehat. Nah, di sini itu pembagian datanya itu dilakukan dengan rasio 80% untuk pelatihan, 10% untuk validasi, dan juga 10% untuk testing. Nah, lalu yang kedua itu adalah pre-processingnya di sini teman-teman. Nah, di sini sebelum dimasukkan ke dalam model, seluruh citranya itu diseragamkan ukurannya menjadi 256 dikali 256 pixel dengan 3 kanal warna RGB, yang dimana di sini nilai pixel citranya itu kemudian dinormalisasi dengan membaginya menjadi 255 sehingga nanti rentangnya itu menjadi antara 0 sampai 1. Nah, lalu yang ketiga ini adalah proses augmentasi teman-teman. Proses augmentasi citranya ini itu dibangun dengan cukup sederhana dengan pendekatan feed forward, yang dimana menggunakan 3 blok konvolusi. Yang pertama itu blok pertama menggunakan 32 filter berukuran 3x3, lalu blok kedua itu menggunakan 64 filter per kali 3x3, terus yang ketiga itu menggunakan filter
128 filter ukuran 3x3 juga. Nah, lalu yang keempat nih adalah parameter pelatihan. Uh, Parameter pelatihannya sendiri, ini modelnya dibangun dengan menggunakan framework TensorFlow dan keras di atas platform Google Colab, yang dimana proses pelatihannya sendiri menggunakan fungsi optimasi Adam dan fungsi kerugian sparse categorical cross-entropy, yang dimana model ini itu dilatih menggunakan ukuran gambar sebanyak 32 gambar serta diselesaikan dengan hanya dalam waktu 13 epoch. Dan yang terakhir adalah konversi model, yang dimana sebagai langkah berorientasi pada penerapan praktis di lapangan, model ini yang sudah selesai dibangun itu kemudian dikonversi dalam format TensorFlow Lite atau TF Lite, yang dimana format ini menempatkan ukuran algoritma sehingga di masa depan misalnya kalau ada perangkat yang kurang kuat, nah itu bisa dioperasikan di situ. Contohnya seperti ponsel. Next. Baik, selanjutnya pada bagian hasil penelitian dari grafik matriks pelatihan yang dievaluasi, model CNN custom ini menunjukkan performa yang sangat sehat dan stabil. Bisa kita lihat juga akurasi training dari paper ini berada di tingkat 89,30% validasi. Berada di angka 89,30% validation, 85,64%, dan di saat tes pada data baru mencapai 84,52%. Jarak persentase yang rapat ini membuktikan bahwa model tidak mengalami overfitting atau sekedar menghafal gambar, melainkan benar-benar mengeneralisasi pola dengan baik. Pada fase pengujian, dengan 1409 gambar daun yang belum pernah dilihat model sebelumnya, sistem berhasil menebak 1191 gambar dengan tepat. Berdasarkan analisis matriks kebingungan, model ini terbukti sangat presisi dalam mengenali penyakit dengan kerusakan visual yang cukup besar, seperti Tugro, Leaf Scald, dan Bacterial Leaf Blight. Baik, bisa dilanjut. Baik, kemudian masuk pada kritik terhadap paper. Secara keseluruhan, paper ini berhasil membangun sistem klasifikasi yang baik menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN dengan operasi pengujian sebesar 84,52%. Namun, ada beberapa kelemahan yang dapat menjadi kritik utama terhadap paper ini. Yang pertama, ada arsitektur model yang terlalu sederhana. Arsitektur ini sangat sederhana untuk standar penelitian deep learning modern. Peneliti tidak mencoba membandingkan kinerja model dengan arsitektur yang sudah terbukti andal, seperti contohnya itu ResNet, VGG, atau MobileNet, yang umumnya menjadi standar dalam klasifikasi citra penyakit tanaman. Kemudian, evaluasi matrik yang terbatas. Meski dataset dibagi secara seimbang untuk setiap kelasnya, yaitu 1670 gambar per kelas, metrik penting lainnya dalam klasifikasi multi-kelas, contohnya precision, recall, dan F1 score, tidak dicantumkan. Ketidakadaan metrik ini membatasi pemahaman yang lebih mendalam mengenai seberapa baik model mendeteksi kondisi false positif dan false negatif dalam penyakit tertentu. Kemudian masalah klasifikasi dan kompleksitas latar belakang. Paper tersebut mengakui bahwa model memiliki tingkat kesalahan klasifikasi yang tinggi pada kelas yang secara visual mirip. Contohnya brown spot, left blast, dan narrow brown spot. Kemudian ketergantungan murni pada dataset publik Kaggle. Penelitian yang dilakukan ini sangat bergantung pada dataset Kaggle, yang dimana tidak disebutkan adanya validasi ulang oleh ahli tanaman, sehingga jika terjadi kesalahan pelabelan pada dataset, hal tersebut akan langsung mempengaruhi model. Kemudian penelitian ini juga belum diuji coba dalam skenario di dunia nyata. Paper ini mencatat implementasi pada perangkat mobile atau embedded berada di luar cakupan oleh penelitian.
yang dimana klaim bahwa model ini dapat diterapkan untuk diagnostik penelitian presisi masih bersifat teoritis dan belum teruji dengan tantangan nyata di lapangan. Kemudian siklus pelatihan atau epoch yang terlalu singkat. Model dilatih dengan menggunakan mini batch dengan ukuran 32 hanya selama 13 epoch. Meskipun akurasi dan kurva loss menunjukkan tren perbaikan atau menunjukkan perbaikan, 13 epoch merupakan jumlah yang kecil. Dan juga peneliti tidak menyebutkan penggunaan teknik, contohnya early stopping, untuk mencari titik konvergensi terbaik, melainkan hanya berhenti pada epoch ke-13. Lanjut. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kami dari kelompok 1 Deep Learning A izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.